Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum tsumma aqrartum wa antum tashhadun. Wa idza akhadna mitsaqakum, dan ketika kami ambil sumpah kalian, ya. Wa qulna, dan Allah berfirman, la tasfikuna dima'akum, jangan kalian menumpahkan darah kalian. Artinya jangan saling membunuh antara kalian. Wala tukhrijuna anfusakum, dan jangan saling mengusir, jangan mengusir orang, memindahkan orang dari kampungnya. Summa aqrartum, lalu kamu sepakat, wa antum tasyadun, dan kamu menyaksikan semuanya. Artinya ini masih dalam kisahnya Bani Israel yang sebelumnya ayat menjelaskan tentang beberapa perintah Allah kepada Bani Israel, yang ini kalau Bapak Ibu sekalian mau telusur mungkin agak ada kesamaan dengan Ten Commandment, ya. Mungkin Ten Commandment-nya tidak persis, tetapi intinya itu sama. Makanya sebenarnya syariat-syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah sejak dulu sampai sekarang itu perintahnya pokoknya hampir sama. Pertama kemarin sudah dikatakan, wa idza akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah. Pertama adalah jangan menyembah selain Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, kepada orang tua harus berbuat baik. Wadil kurba, terus kepada kerabat. Wal yatama, kepada yatim. Wal masakin, kepada orang miskin. Wa qulu linnasi husna, kalau ngomong dengan orang harus baik. Wa aqimus shalah, dirikan sholat. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Itu yang sebelumnya. Lalu kemudian wa idza akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum, dan jangan membunuh dan jangan mengusir. Kenapa ada perintah jangan membunuh, jangan mengusir? Karena gitu ya, di eranya Nabi Muhammad SAW itu orang-orang Yahudi itu saling mengusir antar mereka. Kaum Bani Israel itu gini loh ceritanya. Di Madinah, sebelum Nabi Muhammad ke Madinah, itu di Madinah itu sudah ada suku-suku Arab, ya, ada Aus dan Khazraj, ya. Dan ini suku-suku Arab ini bertengkar. Aus dan Khazraj ini nggak akur, Pak. Ya mungkin kalau kita melihat di Indonesia itu kan juga pernah terjadi, ya, pertengkaran antar suku. Nah, Bani Israel ini kemudian masuk ke Madinah karena dia terusir dari Palestina. Jadi memang cerita dunia itu bulat, ya Pak. Jadi dia terusir dari negerinya, dia pergi ke Madinah. Lah kemudian ini pecah jadi dua. Sebagian kaum Bani Israel sebagian pro dengan Khazraj, sebagian pro dengan Aus, ya. Makanya nanti ada keterangan, ada sengketa. Jadi ada dua suku Bani Israel yang kemudian ngepro dua suku yang sedang berantem. Jadi saling menyuplai. Kalau bahasanya apa ya? Misalnya ya naudzubillah lah, kalau di Indonesia kan dulu pernah terjadi perang antar suku. Nah kemudian ada suku lain dari pihak luar kemudian nebeng mendukung gitu loh. Aku pro denganmu, tak kasih support senjata. Kalau sekarang itu kasarannya ya mana ya, negara yang suka mensupport senjata kalau ada negara lain perang. Ya kira-kira Bapak bisa hitung sendiri, ya. Nah, kira-kira kalau ada orang partai sedang berantem masalah calon presiden misalnya, itu ada
pihak-pihak yang mendukung dua-duanya dan mensuplai kamu terus bertengkar, tak dukung. Nah itu ya itu hampir modelnya gitu. Nah di sini dikatakan wa ittakhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqtum wa antum tasyhadun. Ya. Dulu sudah diambil sumpahnya. Jadi sumpahnya itu memang luar biasa ya, karena sumpahnya di atas di Bukit Turisina yang kemarin sudah saya gambarkan. Kalau di tafsir lain mengatakan bahwa memang bukit itu diangkat oleh malaikat. Jadi dia itu bersumpah di atas tekanan. Jadi gunungnya itu diangkat gini Pak. Bahasanya orang dikumpulkan terus gunungnya di atas gini. Ayo kamu bersumpah enggak? Jadi di bawah tekanan. Jadi mungkin ada keterpaksaan mungkin ya. Tapi kalau nggak digituin nggak mau. Memang agak berat ya. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum, lalu kemudian kalianlah saling membunuh di antara kalian. Artinya apa? Dahulu nenek moyangnya sudah bersumpah dan sepakat, tetapi kemudian belakangan itu perang saudara. Makanya sebenarnya gini Pak, pelajaran dari kisahnya Bani Israel ini untuk kita semua, jangan bercerai-berai. Makanya di Indonesia itu terus muncul falsafah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bukan bercerai kawin lagi ya, bukan ya Pak ya. Jadi itu sebenarnya memang ajaran agama pada pokoknya itu nggak boleh bertengkar antar sesama. Jadi sesama suku jangan, sesama bangsa jangan, sesama agama jangan, nanti sesama manusia juga jangan, harusnya gitu ya. Tetapi namanya orang ya, Bani Israel antar suku saja itu terjadi perang ya, karena sudah saking banyaknya ya. Biqat libadukum ba'dun wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim, dan saling mengusir. Ya mengusirnya kayak yang kemarin lah Pak, misalkan mau diusir, kamu pindah saja ke Indonesia 2 juta, ya nggak begitu kan gitu ya, nggak boleh itu. Karena orang itu ya kalaupun mau memindahkan ya memindahkan dengan cara yang baik. Kalau mengusir itu kan dengan cara yang tidak baik ya, makanya nggak boleh orang sudah tinggal tiba-tiba diusir. Makanya supaya nggak usah mengusir, jangan mengizinkan orang tinggal tanpa izin. Soalnya nanti kalau sudah tinggal lama itu ribet urusannya. Kemudian apa tadi, alaihim bil ismi ya, tadhaharuna, kemudian kalian saling tolong menolong bil ismi dalam kemaksiatan, wal udwan dan kedoliman. Jadi memang kadang-kadang orang itu kalau sudah bolo kental, salah bener dibelo ya Pak ya. Ya itu umumnya orang begitu. Nah ini kadang-kadang juga terjadi di era dulu. Pokoknya salah bener, kalau dia berantem sama orang lain dia akan dibela. Sebenarnya kan nggak boleh. Kalau salah ya seleh harusnya ya. Orang salah harusnya seleh. Tetapi kan kalau sekarang salah ya tetap wahani. Kira-kira begitu ya. Jadi itu dulu dari Bani Israel gitu. Akhirnya apa? Saling tolong menolongnya dalam bil ismi wal udwan. Makanya harusnya kalau temennya itu melakukan dosa jangan ditolong. Ya, apalagi ditolong, apalagi dalam kedoliman ya, ismi wal udwan. Wa iyatukum usara, dan ketika mereka datang dalam bentuk tawanan, tufaduhum, kalian menebusnya. Dalam bacaan lain tafduhum ya, kalian menebusnya ya dengan istilahnya uang ya. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajum, dan sementara mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka itu haram. Artinya gini, Bani Israel itu melakukan perintahnya kitab Taurat, yaitu menebus saudaranya ketika ditawan. Itu adalah perintah Taurat. Tetapi melarang mengusir dari rumahnya itu juga perintah Taurat. Akan tetapi dia melakukan pengusiran, tetapi melakukan penebusan. Jadi kalau nebus dia lakukan, kalau ngusir, dilarang ngusir tidak dilakukan. Jadi artinya gini, artinya dia itu melakukan perintah-perintah Allah dalam Taurat itu pilih-pilih Pak.
yang dia senang dia lakukan, nggak senang nggak dilakukan. Makanya nggak boleh kita itu kalau diperintah Allah jangan dipilih-pilih, yang enak dilakukan, yang nggak enak nggak dilakukan. Makanya ini contoh betapa Bani Israel itu milih-milih. Dia rela menebus saudaranya yang ditawan untuk dibebaskan, tetapi jangan kau usir saudaramu, nggak digubris. Jadi karena apa ya? Karena emosi tadi. Emosi, kadang-kadang emosi itu ya begitu ya, buta ya. Muharramun alaikum ikhrajum ya kama hurimat. Di sini katakan muttasilun biqauli wa tukhrijuna wal jumlah bainahuma i'tirad ya ai kama hurima tarkul bidah wa kanat quraidah halaful aus wan nadir al khosrad. Dulu itu ceritanya sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, di Madinah itu ada kaum yang tidak pernah akur, yaitu kaum Bani Aus dan Khosraj dari orang-orang asli Madinah. Lalu kemudian Bani Israel masuk ke Madinah karena kaum dia sukunya banyak dari Bani Israel ini, maka Quraidah ini dari Bani Israel ini membela Aus, sementara Bani Nadir itu membela Khosraj. Jadi dia apa ya kalau contohnya ya, jadi Bani Israel karena sukunya banyak ya, satu suku bela yang sana, satu suku bela yang sini, jadi pertempurannya tambah semakin runyam, hingga akhirnya suatu saat dikatakan dalam catatan Khosraj ini dibela ditambah dua suku yaitu Nadir dan Qainuqa dari Bani Israel. Akhirnya dia menang melawan Aus. Nah karena Aus kalah, ini kemudian mencari bala bantuan ke Mekah. Di eranya Nabi Muhammad sedang di Mekah, sementara di Mekah sedang sibuk-sibuk membendung gerakannya Nabi Muhammad berdakwah. Jadi Aus dan timnya ini mencari mencari bantuan ke Mekah supaya dia menang, karena dia 3 lawan 2, 3 suku lawan 2 ya. Di Mekah ketemu Nabi Muhammad, jadi akhirnya sebagian utusan itu sebenarnya beriman kepada Nabi Muhammad, tetapi teman-temannya itu, kami itu kita kesini tuh nyari bala bantuan, bukan nyari pengetahuan gitu ya. Jadi lucu. Nah ketika kembali kemudian ternyata ya ganti yang suku lainnya menang. Jadi perang suku dari dulu itu nggak bakal selesai Pak. Makanya kalau ya kita nggak jauh-jauh ya, di Indonesia itu saya kira beberapa tahun yang lalu masih ada budaya perang suku ya Pak. Ya tapi nggak usah kita sebut lah, kira-kira ada ya. Dan nggak bakal selesai itu. Mesti karena hari ini menang, besok dia kalah, pokoknya gitu. Nah, dulu itu sama di Madinah. Nah, ketika Nabi Muhammad mau hijrah, petinggi-petinggi kepala suku ini habis Pak, karena perang. Akhirnya ya sudah, setelah Nabi Muhammad hijrah itu sudah nggak ada peperangan. Kira-kira antar suku itu ya, kira-kira begitu. Nah, saya kira ini adalah 400 tahunan yang lalu. Bapak bisa bayangkan lah, jangan jauh-jauh, di Indonesia itu baru beberapa tahun yang lalu. Artinya ya memang perang sejak dulu itu, laki-laki itu nggak ngomong tapi hobinya berantem. Apa sih? We not kita nggak bercerita tapi kita langsung action gitu ya. Karena hobi dari dulu itu laki-laki berantem, karena penyelesaian itu kadang-kadang di situ. Cuman dulu berantem itu kan nggak langsung pembunuhan ya. Kalau dulu itu, kalau film-film kungfu itu kan nggak membunuh ya, mengalahkan bukan membunuh. Kalau sekarang itu langsung membunuh, jadi beda, seninya itu beda. Kalau dulu itu kalau kalah nyari guru lagi kan, kalau di film-film kungfu. Kalau sekarang kalah sudah nggak bisa ngelawan lagi Pak. Nah, makanya ya kalau dalam sekarang kan Bapak Ibu lihat, harusnya sih dalam politik harusnya ya seperti itu, kalah itu ya kalah saja, nyari guru lagi kan gitu ya. Jangan kemudian kalah kemudian hilang orangnya, ya kasihan ya, nanti nggak seru ya. Makanya kalau ada yang pihak kalah pihak menang, itu ya harusnya kayak film kungfu, hari ini kalah besok menang, kalah menang gitu ya. Ya nggak apa-apa ya, dalam politik ya harusnya seperti itu. Kalah bukan berarti kemudian harus hilang gitu ya.
Kemudian apa ini? Wa kanat Qurrat halaful Aus wa Nadir al-Kharrar wa kana kullu farin yuqatil ma'a khulafai dan sebagainya ya. Dari dulu itu bersekutu itu sudah menjadi tren, Pak. Negara-negara kaum itu punya sekutu. Enggak mungkin dia sendirian. Karena dari zaman dahulu itu saling caplok itu biasa. Jangankan sejarah yang jauh, sejarah di Indonesia saja itu dalam rangka mempersatukan Indonesia itu butuh saling caplok yang luar biasa. Bersekutu sama POC, ada yang bersekutu sama tentara mana, pokoknya begitu, itu dari dulu. Ya kayak ya pokoknya begitulah ya, saling memakan supaya gede. Kalau sekarang perusahaan itu biasanya saling caplok supaya cepat gede. Nah, nanti sama Pak konsepnya ya, tapi ya begitulah kira-kira nanti. Kemudian dikatakan idza su'ilu wa kanu idza su'ilu lima tuqatilunahum wa tahduhum. Kamu kenapa memerangi saudaramu sendiri tapi kamu membayar tebusannya? Mereka berkata qalu umirna bil bidah. Kami diperintahkan untuk menebus. Fayuqal dikatakan walima tuqatilunahum. Lalu kamu kenapa memerangi mereka? Fayaqulun haya anta tadil khulafauna. Kenapa sih kamu memerangi saudaramu? Gengsi dong, masa tim kami kalah. Apa ya bahasanya, kalau Bapak Ibu lihat orang main sepak bola terus timnya kalah terus berantem, itu kan kamu itu kan saudaramu, kenapa berantem? Gengsi dong. Nah ini apa ya, kadang-kadang itu hanya masalah gengsi. Dulu itu sampai perang gara-gara masa sekutu saya kalah. Jadi apa ya bahasanya, kalau Bapak Ibu lihat dulu itu ya gitu loh, kadang ada pihak kita yang berada di pihak musuh. Perang itu melawan saudara sendiri, enggak perang kita kalah ya. Pokoknya ya begitulah ya. Dari dulu juga repotnya begitu. Apa tuh minu nabi ba'dil kitab? Apakah kamu beriman terhadap sebagian dari kitab? Bawal fidah, yaitu menebus. Watak buru nabi ba'd, lalu kamu kafir terhadap sebagiannya, yaitu meninggalkan pembunuhan dan mengusir dari rumah, wal mudhaharah, dan apa istilahnya ya, bertolong menolong dalam kemaksiatan ya. Fama jaza umayyab aludalika minkum illa khizyun fid dunya. Maka apa hasilnya kecuali adalah kerusakan dan apa istilahnya, kehinaan ya, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia ya. Waqad khazu bi qadli quraidah wa nabiyun nadir ila syam wa duribal apa ini al-jizya. Dan ini kasus ini nanti Bapak Ibu bisa sharing di internet lah mungkin ya. Itu kemudian juga sampai di eranya Nabi lah, dekat dengan era Nabi itu juga Bani Nadir itu sampai terusir pergi ke Syam, Pak, saking ya kalah ya. Ini kayak dunia apa ya, kalau kalah itu terusir terus. Jadi dari dulu itu kalau kalah memang dia itu budayanya Bani Israel itu kalau kalah dia pindah Pak tempatnya. Dia itu nggak survive kayak orang-orang Palestina gitu ya, kalah ya tetap di situ. Makanya sebenarnya kalau kita kalah itu jangan pergi, kalau pergi hilang. Kalah ya tetap bangkitnya di situ. Makanya tapi budayanya Bani Israel dulu itu kalau kalah minggir Pak. Makanya ya hilang tanah. Makanya sekarang berusaha mencari tanah itu ya begitulah beratnya kira-kira ya. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil adab, dan ketika hari kiamat dikembalikan pada adab yang pedih. Karena apa? Karena melanggar kitabnya ya. Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak akan lupa dengan apa yang kalian kerjakan, atau dikatakan juga bisa dibaca ya'malun, yang mereka kerjakan. Jadi peperangan di dunia itu dia nggak ada untungnya. Kalau bahasa Jawanya itu menang jadi areng, kalah apa ya, kalah jadi abu, menang jadi arang ya gitu ya. Perang saudara itu dari dulu nggak ada untungnya.
Makanya kalau negara-negara sedang perang saudara itu mesti hancur Pak, negara itu. Makanya beberapa negara Bapak lihat kalau kena perang saudara itu negaranya mesti akan terpuruk. Indonesia misalkan perang saudara remuk. Makanya Indonesia konsepnya kan Bhinneka Tunggal Ika itu Pak. Supaya apa? Supaya nggak perang saudara. Kalau nggak gitu nanti perang saudara. Kalau perang saudara mesti diambil orang lain untungnya. Ulaikal ladzina astara'ul hayatad dunya bil akhirah. Mereka itulah yang membeli dunia dengan akhirat. Artinya dia memilih kehidupan dunia, menang di dunia, tetapi di akhirat dia berdosa karena saling membunuh dengan sesama kaum beriman. Artinya gini, waktu itu ya Pak, waktu itu kan Bani Israel ini termasuk orang-orang yang beriman. Nah, dia bertengkar gara-gara belain sekutu masing-masing. Kalau sekarang kita gampangnya Pak, ada orang berantem belain partai masing-masing, padahal yang berantem sama-sama muslim. Itu nanti di dunia dia rugi, di akhirat juga dikenakan adab. Kenapa? Ya saling membunuh. Ya, jadi dulu tahun berapa ya? Kampanye itu masih saling membunuh Pak. Bapak sudah lahir apa belum ya? 98 atau 99 ya. Itu kalau kampanye ketemu partai lain tonjok-tonjokan Pak. Mungkin belum pada tahu kecuali yang sudah pernah ikut pelaku sejarah. Dulu itu kan kalau kampanye dikasih bensin Pak, motor diisi penuh bensinnya, dikasih kaos, suruh bawa bendera keliling gitu ya. Nah dulu nggak diatur hari ini siapa, besok siapa. Itu kalau bertemu di jalan ada yang mati dulu banyak. Pernah kejadian sama-sama orang Islam. Ya kira itulah yang contoh yang terjadi di Indonesia. Artinya jangan sampai nanti terjadi seperti itu. Karena apa? Itu nggak ada untungnya. Nah kalau kampanye ya, tapi akhir-akhirnya kemudian kampanye itu setiap orang punya 5 kaos, 10 kaos akhir-akhir Pak ya. Akhir-akhir orang Indonesia sekarang sudah dewasa, jadi hari apa kampanye apa dia pakai kaos itu. Jadi ya tapi nasionalisme kepartaiannya sudah mulai kalah dengan keuntungan duniawi. Daripada rugi mending untung ya. Hari ini dapat 100.000, besok dapat 100 kan lumayan. Makanya sekarang itu orang kampanye bingung, kaosnya habis tapi suaranya nggak dapat ya, karena setiap orang itu menerima semua ya. Itulah ya akhir-akhir, tapi ya plus minus ya. Ulaikal ladzina sara'ul hayatad dunya bil akhirah wala yukhaffafu anhumul adab wala hum yunsarun. Dan tidak diringankan adab dari mereka, wala hum yunsarun, dan tidak ada pertolongan. Artinya karena apa? Dia melakukan dosa besar gara-gara urusan duniawi. Jangan sampai Bapak Ibu kita melakukan dosa besar hanya untuk kepentingan duniawi. Seperti tadi, dia melakukan pembunuhan, melakukan pengusiran, itu dosa besar. Apa? Karena kepentingan duniawi, gengsi sekutu di dunia ya, dan sebagainya. Walaqad ataina Musa al-kitab, dan sungguh telah kami datangkan kepada Musa al-kitab yaitu Taurat. Wa qafaina, dan kami buntuti min ba'di, setelahnya birusul, dengan para rasul. Aitaba'nahum rasulan fi isrir rasul. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, dan kami datangkan kepada Isa bin Maryam al-bayyinat, yaitu al-mukjizat, ka ihya'il mauta, sebagaimana menghidupkan orang mati, wa ibra'ul akmaha, dan menyembuhkan orang lepra ya, wal abroso, dan pokoknya penyakit-penyakit yang berat ya. Wa ayyadnahu, dan kami kuatkan kepada Isa biruhil kudus, dengan Ruh Kudus. Siapa Ruh Kudus? Ruh Kudus ay ar-ruh al-muqaddasah Jibril ya, karena litoharatihi. Ruh Kudus itu adalah Jibril. Artinya gini, dan sungguh telah kami datangkan Musa Taurat ya. Walaqad ataina Musa kitab, Nabi Musa sudah kami berikan Taurat, lalu kami hadirkan nabi-nabi setelahnya. Artinya sejak zaman Musa
hingga zaman Nabi Muhammad itu Bani Israel itu mendapatkan banyak nabi. Nabi Musa, Nabi Harun dan sebagainya sampai Nabi Isa itu semuanya nabi-nabinya Bani Israel. Ya. Makanya tetapi kenapa kok masih begitu-begitu ya karena saking panjangnya perjalanan mereka dan repotnya ya. Wa qabaina min ba'di birrusul ya wa ataina Musa sampai dihadirkan Isa. Isa itu juga dihadirkan untuk Bani Israel sebenarnya. Kenapa? Ya karena sebenarnya mereka sudah bisa mengukur akan lahir nabi selanjutnya sampai akhir nabi terakhirnya kan Nabi Muhammad ya. Nabi Isa itu pun kalau dalam ayat lain nanti diceritakan juga bahwa sebenarnya mereka itu sudah meramalkan atau mengukur bahwa akan ada nabi lahir dari ibunya Maryam. Aslinya itu yang ditunggu-tunggu itu kan harusnya Maryam itu laki-laki harusnya, tetapi ternyata Maryam itu perempuan. Nah kemudian Maryam melahirkan Nabi Isa yang pokoknya nanti banyak ya, artinya yang mendobrak kemapanan logika Bani Israel. Bani Israel itu logis banget Pak, pokoknya pengen Tuhan itu kelihatan, aneh-aneh permintaannya ya, makanya kalau nggak kelihatan dia nggak mau. Nah akhirnya logikanya Bani Israel itu kemudian dipangkas dengan lahirnya Nabi Isa yang tanpa bapak ya, pokoknya nanti panjang gitunya ya. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat, dan kami hadirkan Isa dengan mukjizat. Karena dulu itu ya nabi-nabi itu kalau ngaku nabi terus nggak punya mukjizat, Bani Israel itu nggak percaya Pak. Maka nabi itu wajib punya mukjizat. Makanya kalau ada orang ngaku nabi kok nggak punya mukjizat, itu nggak percaya. Apa buktinya kamu nabi? Ya, kalau sekarang kan ada orang ngaku nabi nggak, kemarin terakhir ada ya nggak punya mukjizat, jelas ya, apalagi sudah selesai urusan nabi ya. Makanya dulu Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati ya, meskipun nggak kerja lagi ya Pak ya, maksudnya hidup itu ya sekedar hidup, bangun, ditanya bisa jawab gitu ya, atau menyembuhkan penyakit-penyakit yang mungkin di luar normalnya ya, karena dulu itu ya harus sakti ya, kira-kira begitu. Zamannya zaman kesaktian waktu itu. Wa ayatnau biruhil kudus, dan Nabi Isa itu dikawal oleh Jibril. Dari artinya gini, Nabi Isa itu dikawal Jibril Pak, jadi maka dia mau ngapain itu bisa gitu. Makanya nanti di ayat lain kalau Bapak pernah ngaji itu di juz 2 akhir itu, ketika sahabat-sahabatnya Nabi Isa itu pengen ada makanan dari langit. Ya Isa, ya, cobalah kamu doa kepada Allah supaya menghadirkan makanan dari langit supaya kita bisa bersyukur gitu ya. Itu langsung makanan ada Pak. Nah, jadi ya tapi sulit ditiru akhirnya Pak ya. Jadi kalau Bapak Ibu terus lapar terus doa terus ada makanan, saya yakin kita semua menjadi pendoa dan pemalas Pak ya. Jadi apa ya, doa saja makanan sudah ada ya, nggak bagus lah. Tapi zaman Nabi Isa itu ada, tetapi risikonya Pak, kalau nanti di ayat lain itu risikonya adalah ketika bermaksiat adabnya gede. Orang kalau doanya mandi risikonya gede. Maka kalau Bapak Ibu berdoa terus nggak manjur, insya Allah aman Pak. Asli Pak. Jadi orang itu kalau sekali minta dikasih, kalau melanggar itu adabnya gede. Maka mending minta nggak dikasih-kasih, aman, insya Allah ya. Maksudnya nggak terlalu orang itu kalau sekali minta langsung dikasih, ibarat kata itu kelasnya kelas manja Pak, atau kelas eksekutif. Tapi kalau langgarnya itu tinggi nilainya. Makanya kalau Bapak Ibu berdoa nggak dijawab-jawab, itu harus disyukuri. Alhamdulillah nggak dijawab langsung. Ngeri Pak. Bapak Ibu kalau ini coba, kalau nggak percaya, Bapak Ibu misalnya nih sekali doa langsung dikabulkan, rusak Pak dunia.
mesti lagi marah langsung nyedakno apa namanya, mengutuk misalkan, langsung jadi wah hancur Pak Doni, dikit-dikit dikutuk. Bapak Ibu coba perhatikan, hati-hati kalau lagi marah ngutuk nggak jadi itu harus bersyukur Pak. Alhamdulillah kemarin saya kutuk jadi ini nggak jadi, itu harus bersyukur. Kalau jadi coba bayangin, coba jadi maling kundang semua bisa kacau. Jadi itu nanti contoh-contoh ya, Nabi Isa itu diberikan pengawalan malaikat Jibril langsung ya. Wa ayyadnau biruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa, tetapi tetap saja afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa, apakah ketika datang kepada kalian utusan-utusan atau rasul tentang apa yang kamu tidak suka, bima la tahwa anfusukum istakbartum, kamu menyombongkan diri. Ibarat kata kalau ada rasul terus dia nggak cocok, dia nggak seneng kan, kemudian dia itu nggak seneng sama Nabi Isa, pokoknya gitu ya. Astakbartum takabartum, akhirnya nggak mau jawab dan nggak mau ngikutin. Babarikon kadabtum babarikon taktulun ya. Sebagian Bani Israel ini mendustakan Nabi Isa. Babarikon taktulun, dan sebagian lain membunuh ya. Membunuh aikotatum kazakaria wa Yahya. Sebagian dibunuh, sebagian didustakan. Nah, siapa yang dibunuh? Yang dibunuh adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya itu dibunuh Pak sama kaumnya. Jadi luar biasa Bani Israel itu, nabinya saja kalau nggak cocok seleranya dia Pak, nabinya dibunuh. Kalau di dunia sekarang itu, kalau Bapak Ibu punya presidennya nggak cocok dengan selera Bapak, itu kan pengennya begitu juga. Itu sejak zaman dulu Pak, ya nggak dibunuh lah, dilengsarkan kalau. Makanya orang Indonesia kalau saya amati netizen itu, kalau punya presiden terus nggak cocok dengan seleranya, seolah-olah disuruh turun hari ini, besok diganti lagi nggak cocok lagi, suruh turun hari ini, lama-lama itu nggak ada presiden yang cocok. Makanya kalau di Indonesia itu siapa sih presiden yang dicocoki masyarakat Indonesia secara umum? Nggak ada. Soekarno nggak cocok, Soeharto nggak cocok, Gus Dur nggak cocok, Megawati nggak cocok, SBY nggak cocok, Jokowi nggak cocok, Prabowo masih nggak cocok lagi. Nggak tahu, nunggu siapa lagi. Paling nanti juga nggak cocok lagi Pak. Terus pokoknya dari dulu itu sama, karakter manusia itu sebelum jadi diharap-harap jadi, setelah jadi nggak cocok disuruh turun. Nah bias pokoknya gitu ya. Masih mending kalau cuma disuruh turun. Kalau dulu Nabi itu sampai dibunuh Pak. Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu gara-gara fatwanya, syariatnya dianggap mengganggu kenyamanan adat atau budaya sehari-harinya, dibunuh. Kalau bulu apa? Babarikon kadabtum babarikon taktum bakalu bulu guna belum. Dia itu kalau menghina nasihatnya para nabi setelahnya Nabi Musa itu bilang, maaf hatiku tertutup. Apa ya, kayak orang sorry ya gitu loh. Apa ya, tapi bukan itu ya. Maksudnya gini, ketika ada orang menasihati gitu ya, terus Anda bilang, telingaku nggak denger sih gitu ya, atau ya pokoknya ngenyek apa ya, ngecenya begitulah. Wa qalu qulubuna qulub, maaf hatiku sudah tertutup. Ya kira-kira begitu ya. Wa qalu qulubuna qulub bala'anallah, tidak seperti itu, bahkan apa, laknat Allah lah ya yang telah apa, bikufrihim ya, tentang kekafiran mereka. Wa qalilam ma yu'minun, maka sebagian kecil lah dari mereka itu yang beriman. Maka sebagian kecil yang beriman kepada Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa itu sedikit dari Bani Israel. Jadi kalau Bapak Ibu lihat era-eranya Nabi Isa, Nabi Yahya itu sudah mulai ya seperti itulah, sedikit sekali yang percaya kepada Nabi Isa. Maka bisa dilihat pengikutnya Nabi Isa itu waktu itu ya luar biasa, mengalami penindasan dan sebagainya. Nanti sampai ketemu Ashabul Kahfi, itu adalah termasuk umatnya Nabi Isa yang hampir merasa takut kalau kaum beriman itu habis, sampai dia lari ke gua Pak.
itu tinggal 7 orang. Ya Allah, ini kalau orang beriman habis bagaimana? Nah, dulu dipakai kampanye seseorang, kalau nanti kami habis bagaimana? Ya enggak gitu juga kali ya. Kalau sekarang kan sama ya. Dulu itu sampai orang beriman itu tinggal sedikit. Makanya sampai lari ke gua dan berdoa, ya Allah jangan sampai orang beriman itu habis. Lalu dia ditidurkan, lalu nanti bangun itu zaman sudah berbalik, orang berimannya lebih banyak. Nah, jadi begitulah kira-kira ya. Di eranya Nabi Isa seperti itu. Di tahun-tahun awal-awal tahun Masehi yang kita hitung sekarang 2025 atau 2025 tahun yang lalu lah. Di era-era itulah kira-kira. Wa qalilan ma yu'minun ay ma zaita litakil gilah imanum qalilun jiddan. Sedikit banget yang beriman kepada nabi-nabi seterusnya ya. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'hum, dan ketika datang kepada mereka kitab yang kitab dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yaitu Al-Qur'an yang membenarkan Taurat. Wa kanu min qablu, dan sebelumnya mereka minta tolong ya, yastaftihuna alal ladina kafaru, atas kedaliman orang-orang kafir terhadap mereka. Mereka berdoa apa sebelum itu? Mereka berdoa, Allah mansurna alaihim bin nabil mab'us akhir zaman. Dahulu itu Bani Israel pernah tertindas oleh orang-orang kafir. Nanti dicoba dicari sejarahnya. Makanya dia itu pernah tertawan, pernah terjajah oleh orang-orang kafir, mungkin Romawi atau yang mana. Jadi orang-orang Bani Israel itu pernah terjajah lama, Pak. Lalu dia berdoa, ya Allah hadirkan kami nabi penolong kami yang bisa mengeluarkan kami dan mengajak kami menang. Lalu ketika dihadirkan Nabi Muhammad, dia nggak mau. Ya ibarat kata, ya kayak orang minta tolong, ya Allah tolonglah hadirkan kepada kami pemimpin yang mengajak kami menjadi negeri yang makmur misalkan. Terus dihadirkan, terus Anda nggak mau. Sama ya, karena apa ya? Karena seleranya kok itu sih, kan bukan itu yang saya mas. Jadi pengen ngatur Allah secara maksimal. Makanya jangan sampai kita itu pengen ngatur Allah, ya Allah hadirkan pemimpin, pengennya itu pemimpin kayak malaikat gitu ya, nggak punya salah, nggak lapar, ya nggak mungkin lah kira-kira begitu. Selagi pemimpin manusia ya tetap ya begitu ya. Makanya syukuri saja kalau sudah ada pemimpin, sudah bagus. Sudah masih hidup, alhamdulillah, pokoknya gitu. Alal ladina kafaru, dulu dia berdoa ketika dihadirkan penolong, dihadirkan falamma ja'ahum ma'arafu, ketika datang apa yang mereka sudah tahu ya tentang ciri-ciri Nabi itu, kafaru bihi, mereka kemudian beringkar atau kafir ya terhadap Nabi itu, hasadan wa khaufan ala riyasah wa jawabu limal ula adalah jawab besarnya falaknatullahi alal kafirin ya. Jadi dia itu nggak percaya kepada Nabi Muhammad gara-gara hasud, gara-gara iri, takut apa? Takut dinastinya itu hilang. Ibarat kata apa ya, kalau dicontohkan itu, ada orang dihadirkan pemimpin, ternyata pemimpinnya itu bukan dari dinasti dia. Akhirnya dia nggak mau akur, karena apa? Nanti dinasti saya hilang. Ya umumnya lah begitu ya Pak. Ya, pokoknya kalau ada pemimpin kok bukan dari golongan dia, seolah-olah itu membahayakan dinastinya. Ya Bapak Ibu lihatlah di partai-partai gitu, kira-kira begitu. Sama seburuk-buruknya ya orang yang menjual diri ya. Bisa mastaro anfusahum ya. Ayat minasa ayat buru bima anzalallah, yang kemudian kafir terhadap apa yang diturunkan Allah dari Al-Qur'an ya, bagian yang ya karena hasud ya. Ayunazilallahu min fadli ala ma yasha'u min ibadih ya. Kalau Allah mah kan bebas saja menurunkan apa saja ya, alama kepada siapa saja, atas apa saja ya, min ibadi. Masa Allah harus diatur, pokoknya Nabi harus Bani Israel kan ya, dia mau mengatur Allah supaya Nabi itu harus Bani Israel, padahal Allah kan bebas saja mengambil Nabi itu dari mana saja ya. Jadi seperti itulah, seperti halnya gini Pak, kalau ada orang berdoa, ya Allah hadirkanlah pemimpin
Nah, terus kemudian ada pemimpin yang bukan dari keturunannya. Lalu kemudian ya kan Allah bebas-bebas saja menghadirkan pemimpin dari siapa, kayak dari tukang kebun, ada dari misalnya ya, sah-sah saja meskipun nggak ada gen pemimpin sebelumnya, kira-kira begitu. Kalau rata-rata kan biasanya ya Pak, gen pemimpin itu nurun Pak, rata-rata ya. Kalau lurah mesti bapaknya pernah jadi lurah, kakeknya pernah jadi lurah. Nah tiba-tiba kalau ada lurah asalnya tukang ngarit, itu rata-rata mantan lurah itu nggak terima. Kok ada lurah dari tukang ngarit? Apa bisa? Kayak kesarannya begitu Pak. Rata-rata orang itu kalau melihat ada orang baru jadi pemimpin yang tidak dari gen pemimpin, seolah-olah itu nggak cocok. Padahal Allah sah-sah saja membolak-balikkan keadaan itu. Di eranya zaman itu juga sama. Berharapnya nabi-nabi itu, hampir semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu keturunan Bani Israel. Lalu kok ada Nabi Muhammad yang lompat dari Ismail, yaitu jadi pokoknya panjang urusannya ya. Antar secara suku jauh, secara ini jauh. Jadi mungkin Anda bisa bayangkan, karena waktu itu kesukuan itu masih kental Pak. Di Mekah, Madinah saja itu masih nggak akur antar suku. Nanti di era-eranya Nabi itu ada namanya ta'akhi ya, mempersaudarakan antar suku. Karena dulu itu antar suku kuat sekali, nggak ketemu, nggak mau lah, kira-kira begitu. Makanya kemudian dalam Islam itu dilebur menjadi Bhinneka Tunggal Ika ya, maksudnya al-mu'min akhul mu'min, itu adalah Bhinneka Tunggal Ika kalau dalam Indonesia. Yang penting kamu beriman, ya kamu saudara, ya sudah gitu. Bagian ayunazilallahu min fadli ala man yasha min ibadi baba'u bi ghadabin ala ghadab ya. Maka mereka kembali nanti dari Allah mendapatkan ghadab itu marah di atas marah. Jadi nanti orang seperti itu nanti kalau kembali ke akhirat akan diberikan kemarahan yang luar biasa dari Allah ya. Karena apa? Walil kafirina adabun muhin, dan bagi orang-orang kafir adalah adab yang menyedihkan atau menghinakan yang luar biasa kira-kira. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah, dan ketika dikatakan kepada mereka berimanlah terhadap apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Qur'an dan yang lain, mereka mengatakan qalu nu'minu bima unzila alaina, maka mereka mengatakan kami beriman atas apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Taurat. Wa yakfuruna bima wara'au, dan kami tidak beriman, dan mereka kafir terhadap sesuatu kitab selainnya, setelahnya. Artinya Injil dia nggak mau imani, Quran dia nggak mau imani. Jadi kalau Bapak Ibu lihat orang Yahudi dengan orang Nasrani itu juga nggak ketemu, karena mereka nggak percaya Nabi Isa ya. Apalagi dengan Nabi Muhammad dia nggak mau ya, karena ya tadi wa huwal haqqu musaddiqal lima ma'ahum, padahal kitab-kitab itu adalah kitab-kitab yang hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Maka sebenarnya dalam Al-Quran ini yang membenarkan syariat mereka juga Pak, seperti tadi itu. Ini nggak jauh beda perintahnya dengan perintah-perintah kepada kaum sebelumnya. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Lalu katakan kepada mereka, ya Muhammad ya, falima taqtuluna, lalu kenapa kalian membunuh nabi-nabi yang sebelumnya ketika kamu beriman dengan Taurat? Katanya kamu iman dengan Taurat. Jadi ketika ditanya imanlah kepada Al-Quran dan Injil misalkan, enggak, saya iman Taurat saja. Loh, kamu katanya iman Taurat, tapi kenapa kamu bunuh nabi-nabimu? Gitu ya. Jadi kadang-kadang ya, waqad nahaitum biha angqatlin, sementara Taurat telah melarang untuk membunuh nabi-nabi ya, dan sebagainya. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat, dan telah datang kepada kalian Musa bil bayyinati dengan mukjizat, kal asa wal yad walakil bahr ya. Beberapa mukjizatnya Nabi Musa itu seperti tongkat,
tangan yang bisa bersinar dan tersibaknya lautan ketika dipukul ya. Summa takhudtumul ijla, lalu kamu mengambil anak sapi sebagai sesembahan ya. Mimba'dihi, setelah itu mimba'di dihabihi ilal miqat ya, setelah ditinggal Musa 40 hari itu ya. Wa antum dolimun, sementara kamu adalah orang-orang yang dolim. Jadi mereka itu sudah tahu Nabi Musa itu benar-benar nabi, sudah tahu mukjizatnya, tetapi ditinggal Nabi Musa 40 hari saja itu berubah menyembah anak sapi. Itu betapa luar biasanya ininya Pak, apa istilahnya ya, kalau bahasa kita itu apa namanya, apa istilahnya ya, mudah terombang-ambing. Jadi ketika ada nabinya dia beriman, ditinggal nabinya itu dia bisa kafir Pak. Makanya berbeda dengan umat Islam. Jadi ketika nabinya meninggal ya masih kuat. Mungkin beberapa ada, tetapi tidak separah Bani Israel. Bani Israel baru ditinggal 40 hari saja itu sudah nyembah anak sapi. Apalagi ditinggal meninggalnya Musa. Udah luar biasa nanti. Wa idza akhadna mitsaqakum, dan ketika kami ambil sumpah kalian ya. Wa robakna fawqakum tur, dan kami angkat di atas kalian gunung Turisina itu. Ya. Kudu ma'atainakum bikuwah, ambil apa yang kami berikan kepadamu bikuwatin dengan sungguh-sungguh ya. Wasma'u, dan dengarkanlah ya, matuk marun, apa yang diperintahkan, atau sima'ul qabul. Qalu, mereka berkata sami'na wa asoina. Luar biasa ya, dia jujur Pak. Kalau bahasa Indonesia itu sami'na wa asoina, kami dengar dan kami tidak taati. Jujur Pak. Kalau orang Jawa itu nggih nggak kepanggih. Pernah ngelakuin enggak Pak? Nggih tapi enggak gitu ya. Ada orang nggih enggak, itu ya seperti itu kasusnya. Jadi dia itu ketbaik takut nami sako kembaro pak nabau kok kumuntut tadi Pak ya. Dia di lembah gunung itu sudah di atasnya gini. Kamu harus berjanji, siap berjanji untuk mengambil ini, melakukan Taurat secara penuh siap. Terus lalu menjawab, gimana siap? Kami dengar tapi kami tidak mampu. Ngeri Pak ya. Sami'na wa asoina. Makanya kalau kita disarankan jangan seperti mereka. Kalau kita diharapkan sami'na wa atokna, kami dengar dan kami taati. Makanya jangan sampai kita sudah belajar lalu kita nggak mengamalkannya. Kemudian warabana fawqakum tur khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u qalu sami'na wa asoina wa usribu bi qulubihimul ijl, lalu meresaplah ke dalam hati-hati mereka itu anak sapi ya, karena sudah terlanjur gandrung terhadap anak sapi emas yang disembah. Jadi sedang apa ya, seperti orang menasihati orang yang sedang jatuh cinta loh Pak, apa namanya ya, orang yang lagi kasmaran itu ketika disumpah itu begitu jawabnya, kamu jangan pacaran, nggih, tapi enggak gitu ya. Ya, orang lagi kasmaran itu ya seperti itu. Ini lagi kasmaran dengan nyembah anak sapi. Maka disuruh mengamalkan Taurat itu sami'na wa asoina. Ya, pokoknya gitu. Orang lagi kasmaran itu memang ya seperti itu. Beratnya ya. Oh, bi kufrihim kul bi sama ya'murukum bihi imanukum ya. Ya lagi apa ya, dengan kekafiran mereka katakan kepada mereka bi sama ya, betapa buruk sesuatu yang menyuruh kalian ya atas iman kalian ya, bi Taurat ibadat, mau disuruh mengamalkan Taurat malah milih nyembah anak sapi ya. In kuntum mukminin, ketika kamu mengaku orang-orang yang beriman. Ailastum bi mukminin li anal iman la ya'muru bi ibadatil ijl
kamu mengaku iman tapi kok nyembah sapi gitu ya, kan aneh. Kalau padahal perintahnya adalah kamu tidak beriman karena iman tidak pernah memintamu menyembah anak sapi. Jadi orang kalau ngaku beriman tapi sekaligus nggak beriman, itu artinya nggak beriman, Pak. Makanya jangan terkecoh dengan ucapan orang-orang yang mengaku saya beriman tapi saya begini, berarti dia nggak beriman. Meskipun mulutnya ngaku beriman, artinya kadang-kadang ada orang mulutnya ngaku beriman tapi perilakunya nggak beriman. Itu nanti juga ada, Pak. Bahkan juga bukan hanya mulutnya, bisa jadi mulutnya ngaku beriman, penampilannya seperti orang beriman, tetapi kelakuannya nggak beriman, itu juga nggak beriman. Ya, wal murad apahum, artinya ini adalah untuk mengingatkan kaum Yahudi yang ada di Madinah, yang supaya dia melihat sejarah nenek moyangnya, bahwa kelakuan nenek moyangnya itu sebegitunya naik turun dalam berimannya, keberimanannya itu naik turunnya. Ay bakada lika antum lastum bimu'minina bit Taurat wa qad kadabtum Muhammad wal iman biha la ya'mur bi taqtibiha. Artinya kalau kamu nggak percaya dengan Nabi Muhammad saat ini, kamu itu seperti nenek moyangmu dulu yang disuruh beriman nggak mau, disuruh melakukan Taurat nggak mau, malah milih anak sapi dan sebagainya. Ya, itu seperti itu kira-kira. Jadi di era-era Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad ke dakwah di Madinah, itu juga mungkin orang-orang Yahudi itu masih susah untuk menerima dakwahnya Nabi Muhammad. Padahal mereka sendiri sebenarnya mengerti bahwa apa yang dibawa itu adalah membenarkan ajaran-ajaran sebelumnya, nggak jauh. Jadi kayak begini, Pak, bahasanya kalau dalam sistem HP itu antum disuruh update OS gitu loh, Pak. Cuman nggak mau. OS itu kan nggak merusak, tapi melengkapi. Ya, kalau ada orang masa nggak pakainya ini saja, artinya ya begitu, terlalu kolot ya. Qul lahum qul in kanat lakumud darul akhirah, katakan kepada mereka in kanat lakum darul akhirah, ketika yakin di hari akhirat nanti al jannah indallahi khalisatan min dunin nas, kalau kamu yakin bahwa surga itu hanya milikmu selain orang lain sebagaimana pradugamu, fatamannaul mauta in kuntum shadiqin, maka berharaplah mati ketika kamu itu merasa benar ya. Ta'alluq tamannau syarton ala annal awal pada sebagainya. Dulu itu artinya kalau kamu yakin surga itu milikmu, kenapa kamu takut mati? Takut mati apa? Dulu itu kalau disuruh berperang melawan orang itu nggak berani, Pak. Jadi orang itu gini, kenapa kalau Bapak Ibu sekarang lihat di Israel ya, mana yang paling takut mati ketika ada perang Gaza sama Israel, Pak? Orang Israel yang paling takut mati. Kenapa? Ya, katanya kamu yakin kamu masuk surga, kenapa takut mati? Lah kenapa orang Islam itu berani? Ya karena dia yakin. Artinya orang kalau yakin yang dilakukan itu benar, itu nggak takut mati. Kira-kira seperti itu. Tapi Bani Israel itu takut mati. Kira-kira wala yatamanau abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimum bidzalimin, dan mereka sama sekali tidak ada yang berharap mati, bahkan nanti dia itu berharap umurnya panjang ya, nanti kira-kira seperti itu. Makanya Bapak Ibu nggak usah takut mati, tetapi ya jangan takut hidup juga ya, hidup dijalani, jangan mati buru-buru ya, pokoknya hidup itu ya dijalani, jangan takut, mati juga jangan takut. Pokoknya kalau orang yakin baik benar dapat surga ya pokoknya dijalani saja. Demikian, semoga ada manfaatnya apa yang kita kaji pada kesempatan siang hari ini. Atanallahu yakum balakum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.